Indonesia, are you okay right now? Orang tak perasan pasal benda ni. Malaysia telah mencatat sejarah bila kita menduduki tempat nombor 1 dunia dalam Open Data Inventory ataupun ODIN. Dia cakap, tapi Kokori buat berita nak apikan rakyat Indonesia dan Malaysia. Kokori ini nggak punya temen di Malaysia ya. Gila. Hari ini RM1 3.900. Hancur bos. Untuk orang Malaysia yang lihat ini, tak payah tengok. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Oke teman-teman, nah per hari ini ya, ringgit semakin mengukuh. Sayangnya rupiah kita semakin melemah ya. Nah, per hari ini yang saya lihat itu RM1 bersamaan 3.911 rupiah ya, hampir 4.000. Wow. Sudah tak iya lagi nih ya. Tapi ini adalah berita baik ya untuk pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Nah, jadi mereka itu kalau mau tukarkan dari ringgit ke rupiah itu ya lebih banyak ya. Nah, gitu ya. Tapi sedangkan di Indonesia ya, kalau rupiah melemah seperti ini itu ya otomatis barang-barang itu pun semakin mahal kan, teman-teman. Nah, itu ya. Habislah ya. Wow. Tak sangka ya sampai sudah mau mencapai paras Rp4.000 untuk RM1 ya. Lala menyala. Saya pun tak pernah tengok sampai segininya tingginya ringgit ke rupiah ya. Sekarang ini terwujud. Oke teman-teman, so baiklah kita dengarkan dulu tanggapan daripada beberapa orang tentang ringgit meningkat ini ya. Apakah orang Indonesia itu yang bekerja di sini itu senang atau malah mereka itu susah hati kan, disebabkan keluarganya di sana itu kan barang-barang pun mau beli semuanya mahal. Oke, langsung saja. Oke, ini ya. Kuli apa yang bahagia? Jawabannya kulihat ringgit naik. Nah, 3.911. Ya, tadi pun saya ada lihat 3.928. Wow, sudah mau hampir 4.000 loh. Udah capek pengen berhenti jadi TKI teh. Tapi ingat kata Pak Deddy Mulyadi, Anda miskin tapi jangan sok kaya. Buktikan PMI. Pecah. Halo geng, aku lihat rupiah makin lama makin anjlok. Indonesia, are you okay right now? Wow, RM1 tembus Rp3.900. Perantau pasti senang. Tapi kamu harus tahu ini, nilai tukar rupiah terhadap ringgit relatif melemah terus tiap bulannya. Dan ini membuat para perantau Indonesia di Malaysia itu kegirangan. Wah, ringgit lagi mahal nih, semoga tembus Rp4.000. Padahal itu menandakan kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Justru kita harus sedih ya dengan kenaikan ini. Soalnya ya walaupun mata uang Indonesia semakin besar, tapi ya nilainya itu mengecil. Banyak perantau yang tidak bisa membedakan antara mata uang dengan nilai mata uang. Itu beda pak. Terus implikasi dengan naiknya ringgit menjadi Rp3.900 itu gimana? Ya saat nukar uang ringgit ke rupiah itu rupiahnya jadi besar banget. Saat aku datang itu nilai RM1 sekitar Rp3.500. Sekarang menjadi Rp3.900. Mungkin kecil ya naiknya Rp400 doang. Tapi itu RM1 pak. Kalau Rp1.000 ya dari yang 3,5 juta sekarang jadi 3,9 juta. Naik 400.000 pak. Dan itu Rp1.000 ya. Dan gak mungkin gajinya cuma Rp1.000 dong. Bapak ngapain aja di Malaysia gajinya segitu? Hehe, JK pak. At least gajinya 2.000 lah. Nah kalau gajinya segitu ya naiknya 400.000 kan pak. Jadi gitu. Dan itu aneh sekali pak. Baru kita dikasih angin segar dengan berita Indonesia lagi surplus beras nih, di saat negara-negara lain krisis. Di saat yang sama datang berita APBN defisit lah, Indonesia tambah hutang 200 triliunan. Kok aku jadi tukang kritik pemerintah sih?
Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat. Jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita. Dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya, terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Gila. Hari ini, 1 ringgit 3.900. Hancur, bos. Untuk orang Malaysia yang lihat ini, tak payah tengok video ini sampai habis. Terus dia packing barang, lepas itu pergi ke Indonesia. Confirm semua murah. Kenapa sih sampai bisa kayak gini? Ini karena belanja populis yang membengkak. Misalnya, program makan bergizi gratis. Di tahun pertama, program ini berpotensi tembus 171 triliun. Terus yang lain, Kabinet Pemerintah Indonesia yang baru, itu ada 48 menteri, ada 20 wakilnya. Ini udah besar, boros, terus ritmenya juga belum jelas. Selain itu, DPR mau BI ikut ngejar pertumbuhan ekonomi sebanyak 8%. Bagus, tapi ini nimbulin kekhawatiran terkait dengan independensi BI itu sendiri. Jadi apa? Adanya kombinasi defisit yang besar ditambah potensi cetak uang, ini bisa naikin risk premium rupiah. Sebaliknya, di samping rupiah yang melemah, kebijakan-kebijakan yang dibuat di Malaysia buat ringgit semakin kokoh. Misalnya, reformasi subsidi bahan bakar. Bahan bakar RON 95 untuk kelompok T20 akan dicabut mulai pertengahan 2025. Ini bisa menekan defisit tanpa banyak drama. Terus ada juga agenda good governance. Budget di 2025 itu menekankan efisiensi layanan publik dan penguatan lembaga anti korupsi. Terus di samping itu, adanya lonjakan FDI di sektor teknologi. Misalnya di industri semikonduktor, AI, data center. Ini memperbesar permintaan falas pro ringgit. Terus juga ini didukung sama stabilitas kabinet Anwar Ibrahim selama beberapa tahun belakangan ini yang bisa memberi kepastian terkait kebijakan-kebijakannya. Intinya apa? Di saat Indonesia menambah belanja tanpa basis pendanaan yang jelas, modal global akan lebih memilih Malaysia yang bisa menunjukkan disiplin dan reformasi yang konkret. Kalau menurut kalian gimana? Apa yang bikin rupiah melemah saat ini? Seperti itu ya, tapi ada juga yang senang, ada juga yang susah hati, disebabkan keluarga-keluarganya masih ada di Indonesia kan. Otomatis kalau rupiah melemah macam ini, ya barang-barang di sana itu ada banyak yang naik harganya gitu ya. Tapi untuk pekerja-pekerja itu mereka itu boleh dapat untung lah ya, karena penukarannya itu lebih banyak dapatnya ke rupiah. Tadi itu contohnya itu sudah boleh 2.000 misalnya gaji kalian itu kalau ditukar ke rupiah boleh dapat untung kira-kira 800.000, sekitaran 250 ringgit macam itulah ya untungnya. Gitu lah, itulah yang happy-nya buat mereka itu kalau ringgit yang naik, rupiah yang turun ya. Nah, tapi kalau seperti ini ya, nanti ada lagi alasan daripada siapa lagi ya, APRI. Nah, dia ini kalau gak boleh bagi orang senang ya, dia akan mencari-cari alasan ya kenapa ringgit itu boleh menguat. Dia berusaha untuk play victim dan buat satu cerita. Kita tonton dulu apa yang dikatakannya ya, kita dengar. Konten ini saya buat untuk edukasi. Ya. Nah, teman-teman semuanya, belakangan ini ada banyak sekali orang yang senang ya, girangnya, bahagianya luar biasa menengok mata uang ringgit itu menguat terhadap US dollar ya. Nah, ini adalah chart ya atau grafik selama 10 tahun pergerakan mata uang ringgit terhadap US dollar ya. Nah, ini di bulan Oktober tahun 2014 mata uang ringgit pernah mencapai titik terkuatnya ya dalam 10 tahun terakhir.
Di $1 bisa ditukar menjadi 3,239 ringgit. Nah, dalam 10 tahun ini ringgit pernah menyentuh titik terendahnya, yaitu $1 cari ya kan yang terendah pula. 4,79796 ringgit, hampir 4,8 ya. Jadi mata uang itu terus naik turun. Tergantung kepada kondisi ekonomi sebuah negara. Ya, apakah negara ini mencetak uang berlebih-lebihan atau tidak, menimbulkan inflasi, ya. Lalu yang kedua, apakah negara ini memiliki cadangan devisa yang kuat, ekonomi yang bagus, investasi asing yang banyak, ramai, ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah negara ini hutangnya terkendali, pengeluarannya terkendali, inflasinya terkendali. Kalau hutangnya banyak, tidak terkendali, mata uang mereka bisa terancam turun nilainya, jatuh. Ya, nah banyak sekali orang-orang warga sebelah dan juga para TKI dan TKW senang sekali melihat mata uang ringgit itu menguat karena itu akan menguntungkan mereka, ya. Tapi mereka harus ingat, kalau mata uang ringgit atau mata uang rupiah atau mata uang apa terlalu kuat kepada mata uang lawan dagang kita, negara-negara lain, maka competitiveness atau daya saing produk-produk kita untuk pasaran di negara lain, untuk ekspor, akan sangat terpengaruh. Barang-barang kita terasa lebih mahal untuk dibeli oleh orang-orang asing karena mata uang mereka melemah kepada mata uang kita. Ya, jadi saya sangat heran kalau ada orang-orang Malaysia yang senang hati, senang sekali kalau ringgit naik menguat terus tanpa memikirkan bahwa itu ada efek samping negatif, ya. Biasa Karena aja yang tak senang, di dalam di negara kita ini ada ekonomi import, ada ekonomi ekspor, aktivitas ekonomi ekspor dan import, ya. Eksportir, orang-orang yang berbisnis mengekspor barang-barang produksi Indonesia dikirim ke luar negeri, itu akan senang bila rupiah melemah, ya, dolarnya menguat, karena mereka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak di dalam rupiah kalau ditukar ke dalam rupiah, ya. Dolar mereka tukar ke rupiah dapatnya lebih banyak. Tapi ada orang yang berbisnis importir, yaitu mereka menjual barang-barang import dari luar negeri. Nah, itu tadi yang diulas oleh Apek Ria. Kurasa dia sini saja yang tak senang kan, disebabkan ya Malaysia yang untung, ringgit naik, mengukuh ya. Sedangkan rupiah kita tak dibahasnya pula ya kan. Tentang ekspor import lagi. Nah, kalau untuk yang TKI itu mereka hanya tahu penukaran itu lebih banyak. Nah, seperti itu saja. Kenapa tak senang hati ke tengok orang senang? Udahlah, tak payah urusi negara Malaysia, biarlah mereka yang mengatur ya. Tadi katanya ekspor import barang-barang mereka itu ya jelas ya, ekonomi di sini pun stabil. Nah, itu kenapa ringgitnya di sini pun mengukuh ya. Kita pun saya lihat kan makin ke sini makin ke sana ya. Itu disebabkan banyaklah gejolakan ekonomi, politik di dalam negara mengakibatkan rupiah kita melemah ya. Memang ada untung ada ruginya. Nah, tapi kebanyakan ya ruginya juga kan. Apa mempermasalahkan orang-orang TKI yang berada di Malaysia ini bahagia akibat ringgit mengukuh ini. Nah, dia ini tak senang kot melihat orang lain bahagia kan. Ada aja orang ya teman-teman. Nah, kita beralih lagi ke satu topik lainnya. Nah, ini katanya ada peristiwa sejarah di Malaysia ini ya. Katanya di sini Malaysia dapat nombor pertama dalam Odin. Kira-kira apa itu Odin ya? Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasannya. Jom. Baru-baru ni ada satu peristiwa yang bersejarah telah berlaku dekat negara kita. Tapi ramai orang tak perasan pasal benda ni. Jom saya ceritakan korang.
pasal cerita ni. Korang tahu tak, baru-baru ni Malaysia telah mencatat sejarah bila kita menduduki tempat nombor 1 dunia dalam Open Data Inventory ataupun ODIN 2024. Satu pencapaian yang jarang sebenarnya dikecapi oleh negara-negara membangun. Biasanya yang dapat tempat nombor 1 ni adalah negara yang maju. So saya pasti satu benda yang korang paling nak tahu adalah apa benda ODIN ni. Okey, jangan risau. Dalam video ni saya akan explain dengan korang dalam bahasa mudah dan juga senang faham. ODIN ni dia sebenarnya menilai sejauh mana kerajaan sesebuah negara tu dia buka data kerajaan kepada umum. Maksudnya berapa telus kerajaan berkongsi maklumat macam bajet ke, berkaitan dengan pendidikan ke, kesihatan ke, whatever lah, tanpa halangan-halangan besar. So maksudnya data-data ni dia menjadi lebih transparent. Okey, saya bagi korang contoh Katakanlah kerajaan ada data pasal bajet negara ataupun harga barang. So ODIN ni dia akan menilai adakah data yang dikatakan tu tersedia secara online atau tak. Boleh tak rakyat muat turun atau tak. Adakah data tu lengkap dan up to date ataupun tak. So macam mak mertua kau lah datang rumah and then dia check rumah kau ni simpan barang elok tak, rumah bersih tak, kemas tak rumah kau ni. Kalau mak mertua kau nak cari barang apa-apa, senang jumpa tak? Itulah lebih kurang ODIN. Lepas tu, ODIN akan bagi markah lah. Semakin tinggi markah, makin baguslah kerajaan dalam sebuah negara tu berkongsi maklumat dengan rakyat dia ataupun mereka yang berminat terhadap data ni. So, siapa yang bagi markah ni? Dia adalah Open Data Watch ataupun ODW, iaitu sebuah organisasi antarabangsa bebas yang fokus pada pemantauan, penilaian dan juga promosi penggunaan data berkualiti daripada kerajaan sesebuah negara tu. Sebenarnya bukan secara tiba-tiba je kita dapat nombor 1 ni. Kita pernah duduk ke tangga 35 dunia pada 2016, tangga ke-11 pada 2022 dan sekarang melonjak ke tempat yang pertama. Kita tewaskan negara maju, contohnya macam Canada lah. So kita dah dapat nombor 1. Dengan kedudukan nombor 1 ni, apa yang bagusnya? So dengan kedudukan ni, Malaysia berpotensi untuk jadi pusat data terkemuka dekat rantau ni. Startup teknologi boleh bangunkan aplikasi guna data kerajaan, penyelidik pun boleh buat analisis dengan lebih tepat. Syarikat luar boleh rancang diorang punya pelaburan dengan begitu tepat sekali dengan data yang ada. So, adakah ia terhenti dekat situ? Jawapannya sudah tentu tak. Apakah cabaran seterusnya bagi negara kita? So, cabarannya adalah bagaimana kita nak membuatkan rakyat kita pandai baca data ni, faham baca data ni, bukan sekadar kita tunjuk fail sahaja. So, maksud saya ia adalah berkaitan dengan literasi data. Walaupun data-data ni dia berguna untuk pelabur asing, dapatkan maklumat pasal negara kita ataupun researchers untuk dapatkan maklumat tentang apa jua data ekonomi kita, kita pun nak jugalah rakyat faham apa data tu. Di pengiktirafan global di mana Malaysia telah mendapat tempat pertama dalam Open Data Inventory ataupun ODIN 2024-2025. Ini satu peningkatan yang sangat-sangat baik kerana kita mendapat kedudukan terulung, kedudukan nombor 1 dari 198 negara dan pencapaian ini membuktikan bahawa beberapa langkah reformasi yang telah dibawa dalam pengurusan data membuahkan hasil. Di dalam ODIN tuan-tuan, Malaysia telah mencapai nombor 1. Tahniah. Malaysia ungguli nombor 1 dunia dalam data terbuka ODIN. Baru-baru ini, Malaysia mencapai satu kejayaan senyap tapi sangat besar. Malaysia mencatat sejarah apabila muncul sebagai negara nombor 1 dunia dalam penarafan Open Data Inventory ODIN 2024-2025 melonjak daripada kedudukan ke-67 pada tahun 2022. Pencapaian luar biasa ini menandakan kejayaan besar dalam usaha transformasi digital dan ketelusan maklumat kerajaan. Apa itu ODIN? ODIN atau Open Data Inventory merupakan satu laporan antarabangsa yang nilai sejauh mana sesebuah negara buka data rasmi mereka kepada umum. Ia melihat dan menilai negara mana yang paling telus, paling rajin berkongsi data kepada rakyat. Antara contoh data yang dikongsi adalah seperti statistik penduduk, harga barang, tahap pendidikan, kadar pengangguran, bajet kerajaan dan lain-lain lagi.
Terdahulu, Malaysia berada di bawah, namun Alhamdulillah kini telah mengungguli tempat pertama dunia. Untuk rekod, pada tahun 2015, Malaysia berada di kedudukan tangga ke-97, manakala pada tahun 2024, Alhamdulillah kita telah melonjak ke tempat pertama daripada 197 negara. Ia merupakan lompatan paling besar dalam sejarah Odin dan semua ini berlaku sejak kerajaan Madani mengambil alih. Kejayaan ini mendapat pengiktirafan global sebagai bukti kesungguhan kerajaan Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperkukuh prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban dan tabik urus digital. Nah, tadi itu adalah penjelasan yang sangat lengkap menurut Saria. Wow, ini bergunalah informasi ini kepada rakyat Malaysia yang menonton video ini. Mana tahu kalian belum tahu. Nah, ini ya, itulah ya tadi daripada 190 negara, Malaysia, wow, dia melompati langsung ke angka ya, ke dalam nombor 1. Nah, ini adalah sejarah baru ya. Oke, nah makin kesini saya lihat lah ya, Malaysia ini pun sangat dipandang juga di dunia ya. Walaupun kalian katakan negara kecil cili padi ya, besar pun kalau so jangan sepele, jangan remehkan ya yang kecil-kecil ini. Kecil pun boleh jadi besar kalau kecil ini kuat ya kan. Besar pun kalau tak kuat terombang-ambing juga kan. Gitu. Ini adalah satu pencapaian yang baik untuk Malaysia ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini ada penjelasan ya daripada seorang Cina Indonesia. Nah, dia ini ada yang berkomentar di sini yang mengatakan, ini betul dia cakap, tapi Kokori buat berita na api kan rakyat Indonesia dan Malaysia. Oke, kita dengarkan dulu jawaban daripada seorang Cina Indonesia ini, bagaimana tanggapannya mengenai Cina AP ini ya. Oke. Dia nih betul, dia cakap, tapi Kokori buat berita na api kan rakyat Indonesia dan Malaysia. Mungkin Kokori ini nggak punya temen di Malaysia ya. Kalau saya di Malaysia itu punya temen, sahabat juga, deket, pejabat lagi teman-teman. Nah kalau soal pejabat Malaysia ini ya, saya itu nongkrong kalau ngobrol bareng sama dia itu sampai jam 3, jam 4 pagi. Gila loh teman-teman. Saya nongkrong tuh bukan kebanyakan ngobrol sama dia, tapi nungguin dia selesai ngetik-ngetik di handphone. Terus saya bilang, waduh, setiap hari begini ya. Jadi dia bilang, setiap hari saya tidur jam 3, jam 4 pagi karena saya memikirkan rakyat saya. Karena kalau saya tidak berhasil membuat solusi buat rakyat saya, siapa? Kita kan ini kan pemerintah. Kita ini pemerintah itu harus bisa diandalkan oleh rakyat kita, memberikan solusi. Jadi negara kita itu maju. Gila, keren ngomongnya. Tapi ini orang jujur loh teman-teman. Dia juga memperlakukan teman itu sangat baik sekali, sangat sopan, orangnya baik banget. Tapi kalau pejabat Indonesia teman-teman, saya nggak mau ngomong deh. Saya juga punya temen pejabat Indonesia sih. Kalau ngomongnya itu sih keren ya. Kita bicara tentang kesatuan NKRI segala macam ya. Tapi kalau kita lihat secara pengaplikasiannya di dalam dunia nyata ya, kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat atau enggak sesuatu perubahan yang membawa kebaikan, suatu perubahan yang membawa solusi, itu jujur aja sih, ini saya mikir lama. Ketemu nggak? Ya gitulah teman-teman. Jadi intinya kalau saya ya, kita itu masih belajar ya. Belajarlah kepada negara-negara yang sudah maju. Kita belajar ke negara Cina, kita belajar ke negara tetangga kita, saudara kita Malaysia. Belajar itu penting. Belajar itu introspeksi dirilah. Kita kalau ada yang jelek-jelek, negatif ya kan, yang jahat-jahat, itu kita rubahlah. Kalau enggak, kapan kita menjadi manusia yang lebih baik? Setuju gak belajar itu untuk menjadi sosok
yang lebih baik lagi. Jadi negara kita makin baik, makin maju dengan cara belajar, introspeksi diri. Setuju gak teman-teman? Jadi bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Nah, ini tadi setuju dengan perkataan daripada Cina Indonesia ini ya, bukan Cina Indonesia sana ya, itu yang APRI itu ya. Oke, nah mungkin dia tidak ada kawan orang Malaysia yang membuka hati dan pikirannya ya, hanya kebencian, emosi yang meluap-meluap, tak tahu apa sebabnya dengan Malaysia ya. Oke, nah itulah tadi yang dikatakannya. Sebenarnya harus kita mengintrospeksi diri kita kan, dan juga negara kita. Sebenarnya ngapain negara orang yang mau dikritik ya kan, disuruh introspeksi negara orang, tapi negara kita sendiri pun masih banyak kekurangannya ya. Nah, betul tadi yang dikatakannya, saya sangat setuju kan. Oke teman-teman, so segitu aja. Saya pun doakan yang terbaik juga buat negara Sehari ya, buat negara Indonesia untuk kebaikan. Tapi saya pun tak berhenti juga supaya kita itu terbuka pikirannya, daripada mulai masyarakatnya ya, pendidikan, semuanya itu harus supaya menjadi lebih baik ya, bukan malah diubah menjadi lebih buruk. Gitu. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.